Bayangkan kalau kalian seorang mantan tentara Amerika yang pindah ke Italia untuk memulai hidup yang baru. Apa mau susah-susah ngambil job yang beresiko? Pasti enggak, dan pastinya lagi kita memilih untuk nikmatin hidup. Tapi beda sama Mr. Frank. Dia ini mantan tentara Amerika dan sekarang kerjaannya mengantar barang apa saja tergantung dari permintaan kliennya. Tapi ada rules yang harus ditaati. Yang pertama adalah deal is the deal, yang artinya sekali kesepakatan dibuat tidak boleh ada perubahan. Yang kedua, no names, yang berarti Frank gak mau tahu siapa nama pengirimnya, dan penerimanya juga Frank gak kasih tahu namanya ke mereka semua. Yang ketiga, never open the package, alias Frank gak mau tahu isinya apaan, yang penting ngirim aja. Di sela-sela beberes rumah, tiba-tiba ada inspektur Pocis datang dan interogasi Frank tipis-tipis terkait perampokan yang terjadi kemarin, dan mau tahu apa yang Frank lakuin kemarin karena mobil BMW Frank dengan plat 06 terlihat di TKP kemarin. Tapi Frank jago ngeles. Dia berkata kalau kemarin dia lagi main futsal di lapangan. Tapi inspektur tetap curiga ke Frank kalau Frank ini pasti ada andil di perampokan kemarin. Walaupun hati inspektur mengatakan demikian, tetap aja inspektur gak punya bukti yang kuat untuk menuduh Frank, dan dengan muka malu-malu ia pamitan untuk balik ke kantornya. Padahal mah Frank ada andil di aksi perampokan kemarin. Kita flashback bentar ya. Jadi yang dilakukan Frank kemarin itu ia menjemput 4 perampok bank. Tapi karena ada rules yang disepakati, salah satu perampok disikat temennya sendiri biar bisa kabur dari kepungan Pocis. Dan langsung aja Frank langsung melakukan aksinya dengan elegan. Dan yang terjadi, malam harinya Frank bertemu dengan beberapa orang yang membayarnya untuk mengantarkan sebuah paket. Di sini Frank menanyakan beberapa hal tentang paket ini, mulai dari berat, panjang, dan lebarnya paket tersebut. Setelah deal satu sama lain, misi pun dimulai dengan Frank yang menerima paket tas dari orang-orang tersebut dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Sepanjang perjalanan Frank adem ayem aja. Gak berapa lama kemudian Frank kena sial karena ban mobilnya kempes. Ia pun langsung mengganti ban mobil tersebut. Tapi yang bikin kaget, isi tas yang ia lihat bergerak. Teringat dengan rulesnya, ia pun cuek dan langsung melanjutkan perjalanan. Karena ini adalah perjalanan yang jauh, Frank pun singgah dulu untuk makan sebentar. Tapi tiba-tiba aja dia teringat isi tas tersebut yang bergerak, dan terlintaslah di otaknya bahwa isi tas yang ada di bagasinya itu adalah manusia. Tanpa pikir panjang, Frank pun langsung membeli minuman dan berniat memberikannya di tempat yang sepi. Dan betul aja dong, isi tas tersebut adalah seorang wanita yang bernama Lai. Gila banget orang-orang ini. Okay, that's enough. Setelah beres kasih bensin ke Lai, Frank langsung melanjutkan perjalanannya yang panjang. Tapi selama perjalanan, Lai berontak di dalam bagasi yang membuat Frank terpaksa membuka bagasi tersebut cuma karena Lai ini ingin izin ke WC bentar. Dan disinilah Frank terlena dengan ucapan Lai yang membuat Frank melanggar rulesnya sendiri. Walaupun Frank memberinya waktu 1 menit, tapi Frank ini prank oleh Lai sampai membuat Frank kewalahan mencarinya yang ngumpet di semak-semak. Walaupun ujung-ujungnya ketemu juga, tapi masalah pun bertambah ketika Frank bertemu dengan 2 Pocis di hadapannya yang tampak kebingungan apa yang sedang terjadi. Tapi di sini Frank menggunakan kungfu naga langit, dan yang terjadi, So it comes to breaking the rules.
Singkat cerita, Frank akhirnya sampai di tujuannya yang langsung aja disambut oleh Mr. Tembok alias Wall. Dengan gaya petantang petentengnya, Wall tanya ke Frank lalu buka paketnya. Dengan Wall tanya begitu, Frank pun menjawab tidak. Ya walaupun dia udah tahu kalau dia langgar rulesnya yang ketiga. Wall yang mengetahui 3 rules, Frank pun diam-diam ingin menjebaknya dengan menyuruh Frank untuk mengantarkan paket dan langsung membayarnya di muka. Frank yang gak tahu apa isinya langsung mengiyakan dan cus pergi meninggalkan Casa de Wall. Setelah berhadapan dengan pria yang bikin gedek, Frank pun memutuskan untuk beristirahat. Tapi mengingat bahwa pocis yang ada di bagasinya, ia pun membeli minuman untuk 2 pocis tersebut. Tapi hal yang tak terduga terjadi. Di sini Frank sangat terkejut sekaligus ingin membalas perbuatan Wall yang tak berperi kemanusiaan terhadapnya. Jadi Frank langsung balik ke Casa de Wall untuk membuat perhitungan kepadanya. Dengan jurus kungfu naga botak totok kambing, ia dengan mudah meratakan kroco-kroco Wall yang sedang bermain judai. Bagaimana gak hebat si Frank, dia aja bisa lawan 2 orang yang menyerangnya dengan kafak. Awalnya sedikit kesulitan, tapi dengan jurus kungfu naga botak, dia bisa jedor-jedor mereka sampai pingsan. Walaupun ada satu lagi yang membawa senpi, Frank tetap bisa bikin lawannya kewalahan sampai kena mental. Huru hara pun selesai dan langsunglah Frank ngembat satu mobil yang ada di garasi dan kabur untuk balik ke rumah. Tapi saat di tengah jalan, Lai tiba-tiba aja muncul dari belakang yang ternyata dia kabur dari sekapan Wall ketika Frank membuat rusuh di Casa de Wall. Di sini Frank sangat muak ke Lai karena semenjak dia buka tas yang isinya Lai, dia udah 2 kali kena sial. Yang pertama kena gap pocis, yang kedua mobilnya hancur. Jadi Frank memutuskan untuk meninggalkan Lai di tengah jalan. Tapi karena hatinya yang kayak Hello Kitty, dia balik lagi untuk membawa Lai ke rumahnya. Sampailah di rumah, Frank langsung ke arah dapur dan mulai menanyakan tentang Lai serta menyiapkan makanan untuk Lai. Karena di dalam lubuk hatinya yang Hello Kitty, dia peduli terhadap wanita cantik seperti Lai dan mulai terpersona dengan kecantikan wanita yang ada di hadapannya. Setelah mendapatkan informasi yang sedikit, Frank pun pamit bobo cantik dulu agar besok bisa berpikir jernih untuk menghadapi tantangan yang gak tahu nih bakal terjadi apa besok. Dan ia pun juga mengizinkan Lai nginep di sini semalam. Tapi Lai diam-diam menyelidiki tentang Frank yang dimana semua foto lama Frank diubek dan senyum-senyumlah Lai karena menemukan pria yang tepat untuk dijadikan partner. Esok paginya Frank disambut hangat dengan masakan kue yang dibuat oleh Lai. Tapi tak lama kemudian inspektur datang untuk menanyai hal-hal yang dilaporkan oleh warga. Lagi dan lagi inspektur curiga dengan Frank yang kali ini inspektur menanyakan tentang mobil Frank karena dari laporan mobil yang kebakar di minimarket itu adalah mobil BMW yang mirip sekali dengan mobil Frank. Tapi Frank yang agak tersudut langsung di cover oleh Lai yang berkata bahwa Lai kemarin jemput Frank karena mobil Frank lagi digadai. Inspektur pun langsung ingin lihat mobil apa sih yang dipakai mereka berdua. Tapi tanpa ragu mereka berdua pun menunjukkan mobil yang mereka pakai. Di sini Frank dan Lai agak panik sedikit karena ada kerusakan di muka mobil curian mereka. Langsung aja Lai memakai jurus centilnya buat ngusir inspektur secara halus. Dan kagetnya hal tersebut bisa membuat inspektur langsung izin pulang. Tapi gak lama kemudian saat Lai dan Frank agak cekcok di dalam rumah, tiba-tiba ada hal aneh yang bersuara di udara.
Mereka dengan susah payah menghindar dari serangan musuh serta mulai mencari celah untuk kabur. Disinilah Frank yang backgroundnya seorang mantan tentara membuatnya tak panik dan tak putus asa walaupun sudah terpojok. Mereka pun menggunakan jalan keluar yang pernah Frank buat dengan loncat dan menyelam ke dasar laut. Dan karena itulah Frank dan Lai bisa kabur dari ledakan yang terjadi akibat tembakan rudal dari kroco Mr. Wall. Akhirnya mereka berdua bisa keluar dari desakan kroco Wall, yang dimana mereka kini bisa sedikit sarapan siang dan lanjut ke kantor inspektur untuk ditanyai lagi persoalan rumah Frank yang rusak akibat ledakan. Tapi lagi dan lagi Frank mempunyai alasan yang kuat untuk menutupi masalahnya. Walaupun sudah ngeles berkali-kali, tapi insting liar inspektur yang selama 30 tahun sebagai pocis tidak bisa dibohongi. Maka dari itu inspektur keluar sejenak untuk memancing mereka berdua mencari informasi di komputernya. Dan bener aja, ketika inspektur keluar, Lai langsung menggunakan komputer untuk mencari data diri Mr. Wall. Dan untungnya ketemu sebelum inspektur masuk ke ruangan tersebut, dan dengan cepat bisa bersandiwara seolah tidak melakukan apa-apa. Di sini Frank yang sudah lelah atas semua kejadian ini langsung izin pamit untuk mencari tempat tinggal yang baru. Walaupun sudah dikasih tempat sementara oleh inspektur, Frank masih tetap nolak dan pergi meninggalkan kantor pocis. Terlihat muka Frank sudah muak dengan semua ini, tapi Lai tetap maksa Frank untuk membantunya menyelamatkan 400 orang yang disekap di kontainer oleh Wall, dan mengatakan bahwa ayahnya juga ada di kontainer tersebut. Di sini Frank langsung prihatin apa yang sudah Lai alami selama ini. Jadi dia memutuskan untuk membantu Lai menyelamatkan orang-orang yang ada di kontainer tersebut dan langsung mendatangi kantor Mr. Wall untuk menginterogasinya. Hands where I can see 'em. So before we get to the heart of the matter, I have one Di sini Lai sangat geram terhadap Wall dan sempat emosi dengan jawaban Wall yang masih petantang-petenteng. Frank mendengar Lai ngomel-ngomel langsung mau menenangkannya, tapi Lai tetap saja tidak bisa mengontrol emosinya sampai pada akhirnya tiba-tiba aja ada bapak-bapak Asia yang bernama Mr. Kwai yang ternyata dia adalah bapaknya Lai. Dan terungkaplah bahwa selama ini Frank telah dibohongi oleh Lai, yang ternyata Mr. Kwai dan Mr. Wall sudah ada janji bisnis terkait orang-orang yang dibawa dari Cina ke Italia yang akan dijadikan budak. Berbeda dengan bapaknya, Lai sangat kasihan kepada orang-orang tersebut, tapi tetap aja mau gimana pun Lai membujuk ayahnya, Mr. Kwai tidak akan kasih apa yang anaknya mau karena bisnis ini sangat cuan baginya. Frank yang ada di posisi bingung langsung dihantam oleh Mr. Wall yang memiliki dendam personal karena udah 2 kali Frank ini dihantam tapi tidak KO. Tapi tiba-tiba aja inspektur datang dan memberikan kejutan. Tapi inspektur tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa membantu Frank yang udah terkepar untuk pergi dari sana ke tempat yang lebih aman alias masuk sel tahanan. Ya walaupun begitu, Frank yang sudah sadar meminta inspektur untuk membebaskannya karena ada masalah besar yang akan menimpa Lai serta 400 orang yang ada di kontainer. Yang gilanya di sini inspektur sudah tahu kebenaran yang disembunyikan oleh Frank dan inspektur sangat bingung untuk menyelesaikan masalah yang terjadi saat ini karena butuh waktu yang lama untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi di sini Frank bisa menjamin kepada inspektur untuk menyelesaikan masalah ini dalam waktu 12 jam dan menjamin semua orang yang akan selamat kecuali musuhnya. Inspektur langsung memberikan izin kepada Frank karena respect
Dan juga sudah tahu latar belakangnya Frank. Jadi Frank dia diyakini bisa menyelesaikan masalah ini dengan cepat tanpa hambatan. Frank pun dikasih izin keluar dengan cara yang seperti ini. Personne ne bouge. Baissez vos armes. Des complètement dingues, incapable de tout. Sudah sampai di pelabuhan, Frank meminta inspektur untuk terus memantau keberadaannya dan keluar pada saat waktu yang tepat. Frank juga meminta inspektur untuk santai saja karena masalah ini sepele baginya. Pergilah Frank ke pelabuhan terdekat untuk memantau kondisi yang terjadi di sana. Walaupun banyak yang menjaga pelabuhan tersebut, Frank bisa dengan gampang menyelinap ke sela-sela kontainer dan memantau keadaan. Di sisi lain, Mr. Kwai meyakinkan anaknya untuk bisa lulu dan ikut serta membantunya dalam bisnis ini yang sangat cuan ini. Tapi lagi dan lagi, karena Lai memiliki hati nurani, makanya dia gak mau ikut serta dalam bisnis ini dan memaksa ayahnya untuk menghentikan semua ini. Tapi ayahnya lebih mentingin cuan daripada heart to heart. Balik lagi kepada Frank yang dimana sekarang ia sudah ketahuan oleh Mr. Wall dan diserang oleh kroco-kroco Mr. Wall. Tapi seperti yang kita tahu, kalau Frank ini latar belakangnya bukan main-main bosku. Dia dengan gampang bisa melumpuhkan kroco-kroco Mr. Wall. Hanya sekali gebak-gebuk, satset-satset, langsung dia bisa lolos dan pergi mengejar truk yang mengangkut 400 orang tersebut. Walaupun agak susah untuk nempel, tapi dia memilih untuk terus berusaha. Dikejar dan diparani pun tetap dia kasih salam olahraga kepada kroco-kroco kecil. Musuhnya berdatangan lebih banyak pun dia masih bisa tetap menghajar. Meskipun lari-larian untuk menghindari musuhnya dan agak kesulitan di awal. Tapi Frank bisa melampaui semua itu sebagai superhero untuk orang-orang yang disekap. Dan juga dia adalah orang yang pintar, seperti Jackie Chan yang memakai alat-alat di sekitarnya sebagai alat untuk membuat musuhnya ketar-ketir dan kesusahan. Seperti ia menggunakan oli ke badannya dan pedal sepeda untuk memberikan salam tendangan olahraga yang sangat munjur kepada musuh-musuhnya yang songong ini. Dengan cepat Frank mengejar komplotan hewan-hewan yang tak berperi kemanusiaan. Walaupun naik mobil yang burik dan ujung-ujungnya mesinnya mati juga, dia gak nyerah gitu aja ketika dia melihat pesawat kecil yang ada di atas kepalanya yang botak tersebut, dan langsung mengejar pesawat tersebut sampai bertemu dengan pemiliknya dan langsung saja meminta izin dengan cara yang sangat manusiawi. Komplotan penjahat begitu terkejut ketika melihat pesawat yang mengejar mereka dan tak menyangka jika di dalam pesawat tersebut ada Frank yang langsung terjun payung demi menghajar mereka satu persatu. Frank yang sudah ada di atas kontainer pun langsung memberikan salam hangat kepada kroco-kroco dan mengambil ahli truk tersebut. Karena sudah dirugikan banyak oleh si Frank, Mr. Wall langsung ingin mengeksekusi Frank. Gak tahu kenapa bisa muncul tiba-tiba aja, tapi yang bikin heran, Mr. Wall tetap kalah meskipun Frank tak melihatnya tadi, dan mulailah perjalanan yang penuh makna dan cinta kasih di antara mereka berdua yang pada akhirnya menyebabkan Frank kehilangan kendali dan hilang dari permukaan bumi. Tapi semua itu cuma prank yang ternyata Frank ini bisa menjadi cicak di antara sela-sela truk. Mr. Kwai yang melihat Frank langsung tembak-tembakin Frank, tapi naasnya supir Mr. Kwai lah yang kena dampaknya akibat serangan yang dilakukan oleh Frank. Dan dengan cepat Frank kembali ke hadapan Mr. Wall dan langsunglah Frank memberikan salam cinta kasih yang hangat yang sangat indah juga kepada Mr. Wall. Ya walaupun agak bengal Mr. Wall, tapi tetap aja bisa dicium dengan kaki Frank.
Truk pun sudah dipegang kendali oleh Frank. Ia pun langsung parkir di dekat tebing. Tapi Mr. Quay yang sangat marah pun langsung nodong pistol ke hadapan Frank dan meminta Frank memilih apakah ia mau ditembak pakai cinta kasih atau terjun sendiri. Meskipun ditodong seperti itu, Frank memainkan psikis Mr. Quay dengan menanyakan tentang perasaan putrinya yang sangat peduli dengan manusia-manusia ini. Mr. Quay tetap aja dengan egonya yang sangat besar. Dia mau mendapatkan keuntungan maksimal dan tidak mau memikirkan perasaan putrinya, bahkan orang-orang yang ada di kontainer. Langsung aja Mr. Quay ingin mengeksekusi Frank, tapi dia lupa bahwa putrinya masih ada di sekitar sana dan memberikan tembakan cinta kasih yang hangat. Di akhir cerita, semua orang yang ada di kontainer akhirnya diselamatkan oleh Lai dan Frank serta pocis-pocis yang datang membantu evakuasi para korban walaupun terlambat. Dan cerita pun tamat, Kip. Gila banget Mr. Quay, bisa-bisanya nggak ada perasaan manusiawinya ya. Tapi nih Kip ya, kalau dari film ini kita tuh bisa belajar, Kip. Kalau seseorang yang memulai hidupnya dengan cara yang salah, kayak si Frank jadi kurir ilegal, itu bisa kena masalah yang bertubi-tubi di dalam hidup kita. Ya meskipun di hidup ini tuh bisa selalu ada kesempatan untuk melakukan penebusan dosa dengan cara bantuin orang, ya kan, baikin orang gitu. Tapi ya sebisa mungkin, sesempat mungkin ya, jangan memulai hidup dengan cara yang salah. Karena bisa apa? Bisa kena apes kayak Frank tuh. Ya, saya F. Alur Gen Z mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.